Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus, assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, subhanallahi amma yusyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Al-Qomariyah yang kami muliakan, alhamdulillah, mari kita awali majelis ilmu kita pada malam hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita kembali didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penciptanya, yaitu kepada Allah. Kita didekatkan oleh Allah untuk bisa kembali kepadanya, karena kondisi terdekat seorang hamba dengan penciptanya itu kapan? Ketika sujud. Maka kita bersyukur bisa bersujud kembali, yang mana banyak, bahkan mungkin miliaran manusia yang sudah berada di tanah, mereka kembali menginginkan hidup di dunia, diberikan waktu untuk beribadah kepada Allah. Maka kita yang masih diberikan waktu, diberikan kesempatan ini, hendaknya mensyukuri setiap ibadah yang Allah mudahkan untuk kita dan juga amal-amal soleh. Salawat beriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat kita, salawat kaum muslimin, itu juga termasuk bentuk syukur. Karena kalau bukan karena Rasulullah, tentu kita tidak akan mengenal Islam, tidak akan mengenal pencipta kita, tujuan hidup, cara beribadah yang benar, dan seterusnya. Maka ketika kita bersolawat, kita hadirkan, kita juga sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan solawat, memohonkan kepada Allah rahmat, kasih sayang, dan juga karunia-Nya untuk Nabi kita, yaitu Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umatnya yang setia meniti jalannya. Sebuah wasiat yang terus disampaikan di dalam majelis-majelis tentang ketakwaan, karena itulah sumber keberuntungan di dunia dan di akhirat, sebaik-baik bekal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai meninggal melainkan dalam kondisi Islam. Nikmat terbesar itu adalah Islam. Walaupun mungkin di dunia kita kekurangan harta, ada yang mungkin sampai meninggal tidak menikah, ada yang mungkin tidak diberikan keturunan, ada yang mungkin sakit bertahun-tahun sampai akhirnya meninggal.
Tapi ingatlah nikmat terbesar adalah nikmat Islam. Nanti di akhirat disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa orang yang sengsara, orang yang sengsara di dunia ini luar biasa. Tapi kalau sudah dicelupkan ke surga, apa yang dikatakan? Dia tidak pernah merasakan kesengsaraan. Dan sebaliknya di dunia itu jannatul kafir, surganya orang-orang kafir, mau apapun bebas, hawa nafsunya semua bisa ditumpahkan, bisa dilampiaskan. Tapi nanti ketika dicelupkan ke dalam neraka satu celupan, ternyata dia mengatakan ketika ditanya apakah kamu pernah merasakan nikmat? Tidak pernah. Maka Islam adalah nikmat tertinggi, apalagi kalau sampai bisa dibawa mati. Maka ketika kita belajar bersama tentang perjalanan setelah kematian, nah inilah di antara teori, karena kita belum pernah merasakan kematian, di antara teori di dalam Islam yang membuat takjub sebagian orang kafir. Saya pernah menyaksikan podcast atau wawancara seorang mu'alaf dari Jepang. Itu katanya dua konsep ini itu betul-betul mengguncang hatinya. Yang pertama adalah ketauhidan, yaitu ibadah itu harus murni ditujukan ikhlas hanya untuk Allah. Dia tidak pernah dulu berpikir seperti itu. Ternyata Tuhan itu satu. Sebagian agama itu Tuhan itu banyak, bermacam-macam. Ada yang punya bapak, ada yang ibu, ada yang anak, ada yang ibadah itu bisa Tuhan itu bisa dibuat sendiri, bisa diganti dan seterusnya. Dia tergoncang dengan konsep Islam yang sangat tegas, sangat detail bahwa qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Definisi Tuhan yang luar biasa. Kalau jenengan lihat tafsirnya itu ditantang Rasulullah, siflana rabbak, sifatkan siapa Tuhanmu itu. Satu, Allah itu Maha Esa, betul-betul tunggal, tidak ada Tuhan yang berhak. Tuhan itu banyak, tapi yang diberhak disembah hanya Allah, yang lainnya batil, salah. Ini orang Islam tegas. Yang kedua, Allahus Somad. Yang namanya Tuhan itu segala sesuatu ya harus butuh minta hanya kepada Allah, hanya kepada Tuhan itu. Lam yalid wa lam yulad. Yang namanya Tuhan itu ya tidak punya anak, tidak punya bapak atau ibu, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Dan nanti kalau melahirkan lah nanti ada warisan nanti. Nah, nanti kalau punya bapak, nah berarti meninggal bapaknya dan seterusnya. Wal alam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara, yang setanding. Maka kalau orang takut dengan sing bau reksa, pohon atau punden atau segoro atau ketahuilah bahwa yang bau reksa jagat raya ini siapa? Allah. Makanya kita diajarkan doa sapu jagat. Nah, seluruh dunia ini kita minta kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga akhirat tentunya. Dalam doa yang luar biasa tersebut. Yang kedua, konsep yang membuat takjub orang-orang ateis, mungkin orang-orang kafir itu ternyata adalah konsep kehidupan setelah kematian. Oh, ternyata Islam itu tidak mengajarkan reinkarnasi. Oh, Islam itu ternyata tidak ada namanya dosa turunan, beban dosa yang ditanggung oleh Nabi Adam. Nah, kalau kamu mengakui Tuhan ini, kamu dosanya bebas, bersih.
wala taziratu wizra ukhra. Tidak ada dosa keturunan. Dan di dalam Islam ya tidak ada konsep setelah mati selesai, tidak ada. Jadi betul-betul Islam sudah mengajarkan dari A sampai Z. Dan di buku ini kita belajar ternyata proses kehidupan atau perjalanan setelah kematian itu panjang. Diawali dengan alam barzakh atau kita kenal dengan alam kubur. Ada yang tahu berapa lamanya? Tidak ada. Kalau Abu Bakar meninggal tahun 12 ya, 12 Hijriah. Nah, itu berarti sudah 1000. Nah, ini sudah ganti tahun Muharram. Sudah jadi Hijriahnya sudah tahun berapa ini? 48. Jenengan kurangi 48 dikurangi 11 pinten nih? 1437 tahun Abu Bakar berada di alam barzakh. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Tapi kalau hidup di dunia ini kita sudah dipastikan, ini sering kita sampaikan. Di dunia ini kita hanya diberikan durasi jatah ajal hanya sekitar berapa? 60-70. Yang berbicara Nabi, bukan saya. A'maru ummati ma baina sitina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Umur umatku, kalau umur umat terdahulu ya ada yang ratusan bahkan ribuan tahun. Jenengan baca kisahnya dakwahnya Nabi Nuh saja 1000 kurang 50 tahun illa khamsina ama. Berarti berapa itu? 950 tahun dakwahnya. Nah, jadi kita di dunia ini kalau khusus umat akhir zaman, mau orang Amerika, mau orang Cina, Indonesia, Afrika, mau kulit hitam, putih, merah, coklat, sawo matang, sawo bosok, ini tetap semua sama. Nah, ini hanya antara 60 sampai 70. Kita dikabarkan, tapi kalau alam barzakh kita tidak tahu berapa lama. Nah, itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kita masuk pada hari kebangkitan pertemuan yang terakhir. Nah, ternyata nanti di hari kiamat, nah ini ternyata sudah lewat hari kebangkitan. Nah, itu sudah tergantung amalannya dan ada anggota tubuh manusia yang tidak bisa hancur, tulang ekor, kemudian sesuai tulang sulbi, kemudian dilanjutkan halaman 27. Nah, ini pembahasan kita terakhir, fase padang mahsyar. Nah, jadi nanti di alam barzakh dibangkitkan menuju tahapan perjalanan kehidupan setelahnya, yaitu berada di padang mahsyar. Nah, inilah dua konsep yang harus kita pahami di dalam hidup. Nah, ini saya sering kadang mendengarkan perbandingan agama yang ya jenengan kalau tahu Syekh Ahmad Didat atau Zakir Naik misalnya. Jadi ternyata di agama lain itu sebelumnya konsepnya juga sama. Konsep keselamatan itu sama, bahwa kalau jenengan membawa keimanan tauhid sampai mati itu pasti selamat di akhirat. Jadi jangan berbuat kesyirikan, itu sebetulnya di agama terdahulu persis sama. Adapun syariatnya berbeda, tapi konsep tentang teori keselamatan di akhirat itu sama. Siapa yang mentauhidkan Allah, tidak berbuat kesyirikan, pasti selamat. Walaupun mungkin ada yang harus mampir ke neraka karena ada dosa yang tidak diampuni, tapi jika Allah mengampuni sebesar apapun dosanya ya akan lolos. Itu konsep yang harus kita pegang dalam hidup. Jangan sampai berbuat kesyirikan. Jangan sampai berdoa minta kepada orang mati, kepada setan, jin, bahkan tidak boleh minta kepada nabi.
La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun, disebutkan dalam kitab Ushul Tsalatsah. Mau kepada malaikat yang enggak boleh berdoa, bahkan kepada nabi juga tidak boleh. Pada malaikat Jibril tidak boleh. Ini konsep yang harus kita pegang di dalam hidup, pasti selamat. Walaupun sebesar Gunung Lawu atau gunung mana yang paling besar dosa kita itu. Bahkan disebutkan di dalam akhir hadis arba'in itu apa? Bikurabil ardi khotoya. Sepenuh bumi dosa kesalahan itu nanti akan Allah ampuni, syaratnya tidak berbuat syirik. Santai saja, pokoknya ini harus dipegang hidup ini. Satu konsep itu. Nah, kita mempelajari konsep yang kedua, yaitu tentang perjalanan setelah kematian yang harus kita yakini seyakin-yakinnya. Setelah kita meyakini bahwa kalau kita mati membawa keimanan, keislaman pasti selamat. Nah, kita yakini pula ternyata setelah kematian itu ada fase-fase, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui nanti. Ketika di padang mahsyar, nah, itu disebutkan kemarin bahwa buminya, ini disebutkan pendapat yang terkuat adalah bumi yang saat ini ada, tetapi sudah berbeda bentuknya, sudah tidak ada gunung, laut, danau, hutan, yang rendah, yang tinggi, semua datar. Wal ardu muddat, bumi diratakan. Kemudian di sanalah manusia akan panen, memetik hasil apa yang dilakukan di dunia. Kalau orang kafir wis jelas, dia konsepnya yang pertama tadi sudah batal, dia pasti tidak selamat. Walaupun di dunia orang yang dihormati, walaupun di dunia dia orang yang baik, berbakti kepada dua orang tua, dia dermawan, dia ini dan itu, tapi kalau tidak beriman kepada Allah, nah jenengan lihat halaman 28, nanti dia berjalan dengan apa? Wajah, tidak dengan kaki. Sahabat gumun, ya Nabi Allah, kaifa yuhsyarul kafiru ala wajhi, bagaimana orang kafir kok bisa berjalan di atas wajahnya? Dijawab oleh Nabi alaihi sallallahu amsyahu ala rijlaini fid dunya qadiran ala an yumsyihu ala wajhihi yaumal qiyamah. Bukankah Allah yang sudah menjadikan manusia itu berjalan dengan kedua kakinya di dunia? Bukankah Allah juga mampu nanti di akhirat dia akan dibuat berjalan dengan wajahnya? Bala wa izzati rabbina, kata Qatadah. Benar, maha kuasa Rabb kami. Ini kondisi orang kafir. Adapun orang yang beriman, kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, luar biasa. Ada yang ditakdirkan oleh Allah meninggalnya syahid, berperang di jalan Allah, membela kalimat Allah, membela la ilaha illallah, ikhlas lillahi ta'ala, betul-betul tidak ingin dianggap sebagai pahlawan atau berjasa ini dan itu, tidak. Nanti ketika bangkit di masa itu, di waktu itu, darahnya masih seger, warnanya masih merah, walaunu launud dam, tetapi baunya, kalau darah niku baunya napa? Amis atau nopo, langu apa-apa, enggak enak, arus loh bahasanya. Nah ini di akhirat tidak, di masa itu. Warihu rihul miski, dan baunya itu bau semerbak minyak kasturi. Yang kedua, orang yang berpuasa, jenengan kalau sedang berpuasa ingat ini, di padang mahsyar kondisinya ternyata kalau di dunia baunya mulutnya apa? Baunya ya nggak enak. Kalau saya dulu di Lamongan itu bahasa Jawanya di sana niku apa? Badek. Badek itu nggak enak. Ternyata bahasanya lucu. Kalau di sini itu ngelak. Kalau daerah Etanan itu apa bahasa Jawa nih? Ngorong. Ngorong itu ngelak. Karena saya SMP di mondok di Lamongan 3 tahun, jadi ada bahasa-bahasa yang
ternyata beda bahasa sesama Jawa. Beberapa kali kosakata. Itu orang yang berpuasa itu di antara faedahnya disebutkan walaupun gosok gigi itu ada keluar bau yang tidak enak karena perutnya kosong dari lambungnya itu. Tetapi nanti di akhirat disebutkan bahwa Nabi sampai bersumpah fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, maksudnya demi Allah, la khulfatu famis shaim, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa atyabu indallah, lebih wangi, lebih harum, min rihil mis, dari baunya minyak kasturi. Kemudian orang yang azan, nah ini tukang azan kita rahimahullah, beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yang dulunya kita bersama ngaji. Nah, orang yang azan itu dinampakkan nanti di akhirat mereka terkenal. Loh, bagaimana kok terkenal? Dhuwur dewi. Nah, kalau jenengan di dunia paling tinggi biasanya dijuluki wong dhuwur. Nah, itu tinggi calok. Orangnya yang gimana? Omongnya pokoknya wah dhuwur. Itu orangnya tinggi, tetapi yang dibuat tinggi lehernya. Waneh, nah kayak jerapah. Kalau kita di dunia pasti mikirnya gitu. Tapi ini di akhirat ya, tadi aneh, orang berjalan di atas wajah. Tapi ini bukti bahwa Allah ingin mengharumkan namanya. Orang-orang yang beriman akan paham, apalagi yang sudah ngaji seperti ini. Di akhirat kalau sudah tahu orang yang lehernya panjang, pasti dia di dunia adalah seorang muadzin. Ini halaman 29 bawah sendiri. Coba jenengan lihat. Kemudian juga kemuliaan bagi orang muadzin. Ini intinya kondisi di padang mahsyar bagi orang yang bertakwa. Nah, contohnya syahid, yang kedua puasa, sekarang yang muadzin. Dijadikan tinggi. Jadi kemuliaan bagi muadzin itu nanti dijadikan tinggi oleh Allah. Al muadzinu atwalun nasi anaqan yaumal qiyamah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya para muadzin adalah orang yang paling panjang lehernya. Unukun, anaqan, nah itu kan leher paling panjang. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita baca, silakan dilihat halaman 30 atas sendiri. Para muadzin akan ditinggikan oleh Allah pada hari kiamat karena sewaktu di dunia mereka senantiasa meninggikan kalimat Allah. Maka kalau jenengan azan walaupun di musola, di masjid, ketika menyebut nama Allah sambil direnungkan, jangan hanya azan semata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Lebih besar daripada pekerjaan saya, lebih agung, lebih besar daripada capek saya, daripada keluarga saya, daripada diri saya sendiri, harta saya. Nah, saya tinggalkan dunia itu untuk mengumandangkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika asyhadu alla ilaha illallah. Siapa di antara kita yang ketika meninggal, hendak meninggal bisa mengucapkan kalimat ini? Luar biasa ketika kita mendengar para ahli waris atau anak-anak yang menceritakan orang tuanya bisa baca Al-Quran, bisa la ilaha illallah, bisa istighfar sebelum meninggal. Ini nikmat luar biasa. Maka kalau muadzin tidak menghayati apa yang diucapkan, iman. Kemudian asyhadu anna Rasulullah, hayya shalah, hayya falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itulah yang tujuan akhir dari kehidupan kita, ya itu. Nah, bukan kok kita ingin menumpuk harta, bukan ini itu. Nah, tapi itulah la ilaha illallah di penghujung adzan yang kita juga ingin menutup kehidupan kita dengan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka kelak pasti masuk surga, jaminan itu. Maka kalau bapak ibu jenengan, mbahnya atau saudaranya sakit, jangan malu untuk mentalkin la ilaha
illallah. Jangan berpikir dan jangan ragu atau termakan syubhat. Lah engko nek diajari la ilaha illallah, la ilaha mati, tidak ada Tuhan, berarti lah su'ul khotimah. Kalau gitu jangan dibacakan la ilaha illallah kepanjangan. Jadi ketika jenengan mentalkin, jangan ragu itu. Biasanya kalau nggak tahu itu kalau di daerah saya gitu, kalau di daerah jenengan beribun. Jadi talkinnya itu bukan la ilaha illallah, tapi Allah, Allah, Allah. Siapa yang jamin kalau orang meninggal mengucapkan Allah masuk surga? Ada napa mboten? Tidak ada. Jangan kalau ikuti kajian tentang manzilah kedudukan la ilaha illallah itu luar biasa. Jadi kenapa adanya langit dan bumi ini? Ya karena la ilaha illallah. Agar manusia itu beribadah. Pernah sholat sekalipun, sujud sekali aja mungkin belum pernah. Tapi ketika datang panggilan Islam, dia bersyahadat, Rasulullah saya masuk Islam dulu atau perang dulu, jihad dulu nih? Masuk Islam dulu. Nah, masuk Islam ketika perang meninggal. Masya Allah. Jadi luar biasa la ilaha illallah ini. Maka ini harus kita tanamkan dalam diri kita, keluarga kita. Jangan wasiatkan kepada putra-putrinya. Kalau bapak sakit parah diingatkan la ilaha illallah. Siapa tahu kita lupa, atau mungkin saking sakitnya kita nggak terfikir itu. Kalau yang mengingatkan putra putri kita kan masya Allah luar biasa. Insya Allah lebih masuk ke dalam hati. Jangan malu, jangan takut, karena bakti terbaik anak adalah ketika bisa membimbing orang tuanya di penghujung hidupnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Enggak ada hadiah terbaik anak bagi orang tua selain itu kalau bisa. Wah, ini luar biasa. Maka kalau azan jenengan renungkan itu, atau mungkin ketika kita mendengar azan, kita renungkan itu. Semoga kita mendapatkan keutamaan yang besar ketika menjawab seruan azan, kemudian berdoa memintakan wasilah kepada Rasulullah, kedudukan yang tinggi di hari kiamat kelak, dan juga bersolawat setelahnya. Kemudian sehingga mereka akan dikenal. Jadi tinggi leher atau lehernya panjang itu mereka tujuannya dikenal dan terlihat meski dari jarak yang jauh karena tubuh mereka yang lebih tinggi dari yang lainnya. Betul-betul masyhur mereka. Demikianlah orang-orang yang berbuat kebaikan, Allah membuat mereka menonjol dibandingkan dengan lainnya pada hari kiamat. Bahkan pada hari kiamat kelak Allah akan mencari-cari hamba-hambanya yang saling mencintai karena Allah. Nah, ini kondisi orang bertakwa selanjutnya. Syahid, puasa, azan. Nah, yang keempat, contoh kondisi manusia di padang mahsyar. Bagi jenengan yang punya teman baik, jangan lupa untuk diikat di dalam persahabatan karena Allah. Jangan hanya karena kerjaan, karena suku, karena teman sepengajian atau satu majelis atau satu masjid. Betul-betul hendaknya dianjurkan untuk diungkapkan inni uhibbuka fillah. Lelaki dengan lelaki, saya mencintaimu karena Allah. Mungkin lewat WA, mungkin lewat langsung. Nah, semoga pertemanan kita karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah, ternyata mereka istimewa. Dan itu termasuk salah satu tujuh dari
7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di padang mahsyar yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari di mana tidak ada naungan selain naungannya Allah. Innallaha yaqulu yaumal qiyamah, dalam hadis kursi disebutkan Nabi bersabda sesungguhnya Allah nanti akan berfirman di hari kiamat, ainal mutahabbuna bi jalali, mana orang yang saling mencintai karena keagunganku. Jadi saling mencintai karena Allah itu luar biasa, ada nilainya. Jadi bukan karena pernah ngutangi atau karena teman satu sekolahan atau pertemanan seperjuangan di tanah rantau di luar negeri, bukan. Karena Allah, bukan karena seperguruan, bukan karena ini dan itu, betul-betul bijalali, kata Allah Subhanahu wa taala, karena keagunganku. Al yauma udzilluhum, pada hari ini aku akan menaungi mereka fi dhilli, di dalam naunganku, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari tidak ada naungan selain naunganku. Matahari didekatkan berapa? 1 mil. Nah, ini menunjukkan kepada kita tubuh manusia itu sudah didesain oleh Allah, diciptakan lagi tidak seperti tubuh di dunia. Kalau di dunia ya napa, kalau matahari didekatkan manusia kira-kira pripun? Meleleh, blonyoh kabeh. Nah, yang di daerah panas saja katanya kalau sudah musim kemarau seperti ini goreng telur bisa. Nah, ini jauhnya seperti itu. Ini menunjukkan bahwa nanti di padang mahsyar itu manusia sudah memiliki fisik yang kuat untuk menerima azab, tetapi tetap kesakitan. Tidak mungkin hancur lebur kalau fisik yang di dunia. Tapi kalau orang yang beriman, bertakwa, mereka di antara mereka masuk ke dalam golongan ini, tidak akan merasa kepanasan. Orang-orang saling mencintai dan menyambung persaudaraan bukan karena dunia, melainkan karena Allah dan akhirat. Jadi ya kita berharap saya jenengan di Masjid Al-Qomariyah ini bertemu. Yang mempertemukan kita kan bukan karena dunia, bukan karena urusan dunia, perdagangan atau apa. Karena ngaji, karena membaca firman Allah, mendengarkan firman Allah dan sabda Rasulnya. Maka ini semoga termasuk persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat nanti di akhirat. Maka pada hari tersebut mereka akan dimuliakan dengan pencarian Allah terhadap mereka. Mereka yang sebelumnya ikhlas karena Allah dan tidak ingin terkenal, Allah akan tampilkan dan buat mereka semua tersohor pada hari kiamat kelak. Jadi bahkan diajarkan, kalau kita ada teman yang mengucapkan inni uhibbuka fillah, wah itu jawabannya pripun? Ahabbakalladzi ahbabtani lahu fi, atau ahabbakalladzi ahbabtani lahu. Semoga Allah mencintaimu karena kamu sudah mencintaiku karena Allah. Nah, itu diantara cara menjawab. Kira-kira jenengan sudah punya sahabat seperti ini atau belum? Harus dicari. Seingat saya orang yang mengatakan seperti itu kepada saya itu 2 orang atau 1. Ya alhamdulillah ada orang yang mengungkapkan cintanya karena Allah. Maka ini harus kita jaga. Semoga ya 1-2 orang yang kita miliki ini bermanfaat, nanti kita dosanya banyak. Kita berharap nanti kita selamat ketika di padang mahsyar mendapatkan naungan Allah. Kemudian di sini dilanjutkan, setelah digambarkan orang kafir seperti itu, kemudian orang beriman dan bertakwa masing-masing amalan diberikan contoh. Beliau Ustadz Firanda hafizahullah ta'ala menyebutkan contoh-contoh orang-orang yang berdosa, yang memiliki dosa-dosa besar. Di antaranya adalah pendusta dan pengkhianat. Maka tetap harus
waspada, walaupun sudah muslim muslimah, tapi kalau pendusta, pengkhianat negara dengan korupsi, nah, maka disebutkan oleh para tokoh agama, orang yang korupsi itu mereka sebetulnya kaya atau miskin? Miskin apa? Miskin hati. Kalau kayanya ya jelas kaya. Mereka sudah Allah berikan. Tapi itulah betul-betul agama itu bermanfaat bagi kita. Harta terbaik manusia itu apa? Qanaah. Nah, qanaah itu apa? Nerimo kalau bahasa Jawanya. Nah, jadi kalau orang diberikan qanaah, kata Imam Syafi'i, wa anta wa malikud dunya sawa'u, kamu dan raja dunia niku sami mawon, sama saja. Untuk apa seorang itu jadi raja dunia tapi hatinya tidak pernah puas, dia tidak pernah merasa cukup. Nah, inilah diantara orang-orang yang mengambil harta yang bukan haknya, dia diberikan amanah yang berat malah berkhianat. Nah, ada orang yang terkenal pendusta, apalagi zaman sekarang. Nah, ini hendaknya kita takut kepada Allah. Jenengan kalau mau nge-share berita, nge-share apapun, betul-betul diusahakan dicari tahu. Kalau jenengan pengen nge-share ayat atau hadis, ya dicek lah. Oh, ini betul di surat ini, di ayat ini. Oh, jadi ada pernah yang nge-share itu, ya karena saya tidak tahu satu. Ini ayatnya nggak pas ini mas. Saya antara kalimat dengan ayat yang dibawakan ini pembahasannya berbeda ini. Kadang kita ikut nge-share saja. Nah, terkadang tidak dicek dulu. Apalagi sampai berita dusta. Nah, kita jangan sampai, soalnya kalau kita sudah ikut nge-share, apalagi sekarang zamannya apa? AI. Nah, berita itu sudah bisa dibuat, jangankan berita, manusia itu suaranya, wajahnya, tubuhnya bisa dibuat hanya dengan hitungan menit, gambar itu, buat video itu. Nah, maka ini kita jangan sampai ikut jadi orang yang menyebarkan kedustaan, berita-berita tentang ini dan itu. Nah, ini karena nanti di padang mahsyar akan ada bendera. Jadi ada simbol khusus pengkhianat, diantaranya mereka akan diberikan bendera, likulli ghadirin liwaun, setiap pengkhianat akan diberikan bendera sebagai tanda kalau dia itu pengkhianat. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, yu'rafu bihi, yang dia dikenal dengan tanda itu. Kalau seorang mencuri dari warung, mengembalikan masih gampang. Tapi kalau sudah mencuri dari negara, niku pripun ya, kalau aman, nggak ketahuan, nggak diambil hartanya, nggak dihukum, terus di akhirat pripun? Mau minta keridhaan berapa rakyat Indonesia? Ratusan juta. Berat dosa itu untuk diampuni. Kalau dosa antara kita dengan Allah mudah, tapi kalau dosa antara kita dengan manusia, wah ini berat. Sampai sekelas syahid saja tidak bisa masuk surga kalau belum menyelesaikan apa? Hutang. Ini jelas hutang antar pribadi. Ini kalau sampai korupsi di sebuah lembaga, di sebuah negara, wah ini berat. Maka kita harus tahu, kita harus takut hal seperti ini. Kita munculkan, kita minta kepada Allah akan diberikan rasa takut. Jadi rasa takut itu kadang nggak punya orang. Mentang-mentang dia pinter, mengolah data, dia tidak takut. Nah, hendaknya muncul rasa takut. Nabi pernah berdoa, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asika. Ya Allah, berikan kepada saya rasa takut, sehingga dengan rasa takut tersebut bisa memisahkanku, bisa menjauhkanku dari kemaksiatan. Nah, ini diantara rasa takut itu harus kita minta. Kendel boleh, tapi nggak boleh kebablasan. Nah, sampai
tidak takut kepada Allah, tidak takut kepada neraka, tidak takut kepada peristiwa di padang mahsyar, di atas sirat, dan seterusnya. Akhirnya kelak pada hari kiamat orang akan mengenalinya sebagai seorang pengkhianat. Selanjutnya, ada juga seorang yang suka meminta-minta secara terus-menerus tanpa adanya keperluan dan rasa malu. Allah akan hadirkan pada hari kiamat tanpa wajah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini betul-betul di antara wasiat Rasul, kita harus wa ajmi'il ya'sa, kumpulkan putus asa. Ini harus kita tanamkan dalam hati. Jangan pernah mengharap kepada siapa? Manusia. Kalau mengharap kepada manusia itu biasanya ujung-ujungnya kecewa. Tapi kalau kepada Allah, Allah tidak akan mengecewakan kita. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Nabi bersabda, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallah. Tidaklah salah seorang di antara kalian yang terus minta-minta. Walaysa fi wajhi muzza'atul lahmin. Nanti di hari kiamat dia tidak punya sepotong daging pun di wajahnya, dihinakan intinya di padang mahsyar. Kemudian orang yang akan dipermalukan pada hari kiamat adalah orang yang sombong. Jadi hindari kalimat aku traktir yo. Nah, kapan ini ditraktir buat status? Nah, ini termasuk minta-minta. Jadi sampai disebutkan para sahabat dulu cemetinya karena sudah berbaiat kepada Rasulullah untuk tidak minta itu, mereka ketika cemetinya, pecutnya jatuh itu tidak minta tolong kepada orang lain di sahabatnya. Mereka rela untuk turun dari kuda atau keledai mengambil pecutnya tadi, cemetinya, ini menghindari agar tidak minta tolong, bermudah-mudahan kepada orang lain. Sampai segitunya para sahabat. Selanjutnya adalah orang yang sombong. Sombong itu muncul karena dia punya kelebihan, baik ilmu, harta, kedudukan. Nah, ini mereka dapat penghinaan nanti di hari kiamat berupa tubuhnya mengecil, sekecil apa? Semut. Naudzubillah min dzalik. Jadi diliputi kehinaan. Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati. Dia orang-orang yang sombong itu nanti dibangkitkan pada hari kiamat amsalal dzarri, seperti semut kecil, fi suwarir rijal, tapi berbentuk manusia. Yaksyahumudz dzullu min kulli makan, dia diliputi kehinaan dari segala penjuru. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Lagi ya aneh, tapi tadi tidak ada yang aneh jika Allah menghendaki. Mungkin atau tidak ada yang mustahil jika Allah yang sudah mengabarkan seperti ini melalui lisan Rasulnya. Maka diantara kesombongan, saya lupa hadisnya, coba saya carikan. Nah, ini kalau tadi kan orang yang mungkin kaya, ganteng, cantik, apalagi punya kedudukan, punya ilmu, punya ini dan itu, pengalaman, wah dia sombong, ya walaupun itu terlarang tapi agak mending lah. Tapi kalau sombong, miskin, wah ini parah ini. Ini disebutkan di dalam hadis bahwa ada 3 orang atau 3 kelompok yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat dan tidak akan disucikan dan dapat azab yang pedih. Siapa? Yang pertama, Syekhun zanin, seorang yang sudah sepuh tapi berzina. Saya dikirimi teman tuh ya mau ketawa, ya mau ya sedih gitu. Bayangkan ya, mbah-mbah kakung itu diperkosa. Ya, jangan cari nanti ada. Yang merkosa sinten? Sesama laki-laki. Na'udzubillah min dzalik. Sudah, ini yang normal saja ancamannya seperti ini, apalagi kaumnya Nabi Lut ini. Nah, dengan saya dikirim itu ya Allah, ya ada. Umur 60 tahun ke atas loh itu mau disodomi sama itu tadi. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini ancaman keras, dapat
Azab, tidak disucikan oleh Allah, bahkan tidak diajak bicara. Seorang yang serba sepuh tapi berzina. Kemudian yang kedua adalah pemimpin yang berdusta. Wa malikun kadzab. Yang terakhir wa'ailun mustakbir, orang miskin tapi sombongnya. Wah, ini bahaya ini. Ini tidak boleh ini. Wong yang kaya saja tidak boleh, apalagi nah ini miskin sombong. Naudzubillah min dzalik. Kemudian di antara contoh mereka, ini bisa jadi orang beriman, mereka istrinya 2, 3, 4, 5 boleh apa? Nggak boleh. Batasannya berapa? 4. Bagi yang adil, kalau yang mau, yang mampu dan mau, nah berikut adil. Kalau kata Rasulullah, kecintaan itu tidak bisa, tapi keadilan untuk mungkin harta, mungkin bermalam, itu masih bisa diatur. Tapi kalau hati, sebagaimana kita mencintai anak-anak kita, dari sekian anak kita condong ke anak yang pertama atau kedua atau selanjutnya, nah itu hati. Tapi kalau keadilan dalam urusan rumah tangga itu masih bisa diusahakan. Bagaimana kondisi mereka? Pripun? Pundaknya miring, badannya miring sebelah. Di dunia keren kelihatannya, dibuat stiker, dibuat foto kanan kiri seimbang. Kalau istrinya cuma satu, miring katanya, kurang satu. Tapi kalau poligami tapi tidak adil, mangkanat lahum ra'atani fama la ila ihdahuma. Barang siapa yang punya 2 perempuan, maksudnya 2 istri, famala, mala itu mailun, itu condong artinya. Jadi dia terlalu senang dengan sama-sama istri yang sah, tapi mungkin dia tidak adil dan tidak ridho istri yang keduanya atau yang ketiganya dan seterusnya. Dia terlalu condong ke salah satunya. Jaa yaumal qiyamati, nanti hari kiamat ia akan datang, wa syikkuhu ma'il, dan pundaknya atau badannya sebelahnya miring. Ini disebutkan di situ intinya semua orang-orang yang berbuat kemaksiatan di dunia, maka Allah akan permalukan mereka sesuai dengan dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Itulah masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah masih berlanjut, ini lumayan panjang pembahasan padang mahsyar. Kita sudah diberikan contoh-contoh tentang orang kafir, orang-orang beriman bertakwa yang beruntung. Begitu juga orang-orang yang tidak beruntung karena dosa-dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan menghapus dosa-dosa kita serta menutupinya di dunia dan juga di akhirat. Maka di antara doa zikir pagi petang itu kan Allahumma stur aurati. Ya Allah, tutuplah auratku, aibku, wa amin rawati. Ya Allah, berikanlah ketenangan batin kepadaku. Nah, tentunya di dunia dan di akhirat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu dijelaskan kondisinya. Matahari didekatkan, keringatnya ada yang sampai polok, ada yang sampai betis, ada yang sampai tenggelam karena panasnya, dan ada yang 7 golongan yang akan dinaungi, yang mana tidak akan ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Semoga langkah kaki kita ke majelis ini ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.